Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di video ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pada mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan yang berjudul Perhitungan Contoh Kasus Manual dengan menggunakan metode AHP dalam membangun fasilitas umum. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan kepada rekan saya untuk menyampaikan materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman Saputra Hasibuan, MPN 1919-0031. Jadi langkah pertama yang dilakukan dalam perhitungan contoh kasus manual dengan menggunakan metode AHP yaitu adalah yang pertama, menentukan tujuan, kriteria, dan alternatif. Tujuan ini yaitu tujuan dalam kasus ini yaitu membangun fasilitas umum. Kemudian kriterianya yaitu manfaat, perawatan, dan partisipasi masyarakat. Kemudian alternatifnya yaitu jalan, gedung olahraga, dan juga pasar. Kemudian langkah yang kedua yaitu membuat pohon hierarki atau hierarchical tree untuk berbagai kriteria dan alternatif keputusan. Nah, untuk pohon hierarkinya seperti pada slide ini, yaitu yang pertama membangun fasilitas umum. Kemudian ada manfaatnya untuk jalan, gedung, olahraga, pasar. Kemudian ada perawatan, jalan, gedung, olahraga, pasar. Kemudian partisipasi masyarakat. Nah, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rizky Johannes Markus akan melanjutkan pemateri sebelumnya. Membentuk sebuah matriks pairwise comparison. Di sini ada 3 kolom, yaitu kolom pertama intensitas dari kepentingan pada skala absolut, kolom kedua ada definisi, dan yang ketiga ada penjelasan. Yang pertama itu 1, definisinya sama pentingnya, penjelasannya. Kedua, aktivitas menyumbangkan sama pada tujuan. Kemudian intensitas 3, definisinya agak lebih penting yang satu atas lainnya. Dan pengalaman dan keputusan menunjukkan kesukaan atas satu aktivitas lebih dari yang lain. Kemudian intensitasnya 5, definisinya cukup penting. Penjelasannya, pengalaman dan keputusan menunjukkan kesukaan atas satu aktivitas lebih dari yang lain. Kemudian intensitas 7, definisinya sangat penting. Penjelasannya, pengalaman dan keputusan menunjukkan kesukaan yang kuat atas satu aktivitas lebih dari yang lain. Dan yang kemudian 9, kepentingan yang ekstrim, bukti menyukai satu aktivitas atas yang lain sangat kuat. Kemudian ada 2, 4, 6, dan 8, definisinya nilai tengah di antara dua nilai keputusan yang berdekatan. Penjelasannya, bila kompromi dibutuhkan. Kemudian ada berbalikan. Definisinya, jika aktivitas I mempunyai nilai yang lebih tinggi dari aktivitas J, maka J mempunyai nilai berbalikan ketika dibandingkan dengan I. Dan kemudian ada rasio. Rasio yang didapat langsung dari pengukuran. Kemudian kita dapat melihat contoh pada layar berikut, yaitu matriks pairwise comparison untuk kriteria. Di sini ada 3 kolom juga, yaitu manfaat, perawatan, partisipasi masyarakat, dan juga ada baris manfaat, perawatan, partisipasi masyarakat. Di sini ada tertulis 1/1, 1/4, 1/2. Sebagai contoh, yang partisipasi masyarakat yang di bawah, nilai 1 untuk partisipasi masyarakat dan nilai 2 untuk manfaat. 1/2 artinya kriteria manfaat dipandang lebih penting daripada kriteria partisipasi masyarakat dalam pembangunan fasilitas umum. Kemudian di bawahnya ada matriks pairwise comparison dalam bentuk desimal, yaitu manfaat 1,00, 4,00, 2,00, dan seterusnya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih.
Perkenalkan, saya Rika Xiaoming sebagai pemateri ketiga, di mana saya akan melanjutkan materi selanjutnya, di mana diperoleh matriks pairwise comparison untuk kriteria sebagai berikut, di mana manfaat bernilai 1/1, 1/4, 1/2, dan perawatan bernilai 4/1, 1/1, 3/1, dan partisipasi masyarakat bernilai 2/1, 1/3, dan 1/1. Di mana 1/2 ini yaitu nilai 1 untuk partisipasi masyarakat dan nilai 2 untuk masyarakat, dan 1/2 artinya kriteria manfaat dipandang lebih penting daripada kriteria partisipasi masyarakat dalam pembangunan fasilitas umum. 4. Membuat peringkat prioritas dari matriks pairwise dengan menentukan eigenvektor, yaitu A. Menguadratkan matriks pairwise dalam bentuk desimal, di mana nilai-nilainya yaitu 1,00, 0,25, 0,50, 4,00, 1,00, 3,00, 2,00, 0,33, 1,00 dikali dengan matriks 1,00, 0,25, 0,50, 4,00, 1,00, 3,00, 2,00, 0,33, 1,00. Prinsip umum perkalian matriks adalah perkalian antara baris dari matriks pertama dengan kolom dari matriks kedua. Hasil penguadratannya yaitu di mana terbentuk matriks 3,00, 0,67, 1,75, 14,00, 2,99, 8,00, 5,32, 1,16, 2,99, di mana 1,00 dikali 1,00 ditambah dengan 4,00 dikali 0,25 ditambah 2,00 dikali 0,5 dengan hasilnya yaitu 3,00. Baiklah, sekian dari saya, dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu membuat peringkat prioritas dari matriks pairwise dengan menentukan eigenvektor. Untuk mengecek ulang nilai eigenvektor matriks, hasil penguadratan cara dikuadratkan kembali dan lakukan kembali dengan cara hingga diperoleh eigenvektor yang baru. Kemudian bandingkan eigenvektor pertama dan kedua. Jika di antara keduanya tidak ada perubahan nilai atau hanya sedikit mengalami perubahan, maka nilai eigenvektor pertama sudah benar. Akan tetapi, jika sebaliknya, maka nilai eigenvektor pertama masih salah, dan lakukan kembali dengan cara sampai dengan nilai eigenvektor tidak berubah dan atau hanya sedikit berubah. Perbedaan eigenvektor 1 dan eigenvektor 2, di mana hasil perbedaan kedua eigenvektor menunjukkan perubahan yang kecil, sehingga nilai eigenvektor 1 sudah tepat. Dengan demikian, peningkat kriteria dapat ditentukan berdasarkan nilai eigenvektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Siregar. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu nomor 5, membuat peringkat alternatif dari matriks pairwise masing-masing alternatif dengan menentukan eigenvektor setiap alternatif. Cara yang digunakan sama ketika membuat peringkat prioritas di atas, yaitu A. Matriks pairwise comparison masing-masing alternatif. Matriks pairwise comparison untuk alternatif untuk bagian manfaat terdiri dari 3 ciri, yaitu jalan, gedung olahraga, dan pasar. Dan di bagian jalan ada 1/1, 1/4, dan 1/2, dan di bagian gedung olahraga ada 4/1, 1/1, dan 1/3. Dan pada bagian pasar ada 2/1, 3/1, dan 1/1. Dan untuk bagian perawatan ada jalan, gedung olahraga, dan pasar, yaitu bagian jalan 1/1, 1/2, dan 1/4. Dan untuk bagian gedung olahraga ada 2/1, 1/1, dan 2/1. Dan untuk yang bagian pasar 1/1, 4/1, 1/2, dan 1/1. Dan untuk partisipasi masyarakat, yaitu
ada jalan, gedung olahraga, dan pasar juga. Dan bagian jalan yaitu 1/1, 2/1, 1/3, dan untuk bagian gedung olahraga ada 1/2, 1/1, dan 1/4. Dan untuk bagian pasar ada 3/1, 4/1, dan 1/1. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi kami, yaitu dengan slide ke-12, membuat perangkat alternatif dan matrik Pariwis masing-masing alternatif dengan menentukan eigenvektor setiap alternatif. Cara yang digunakan sama ketika membuat perangkat prioritas di atas. Pertama, nilai eigenvektor masing-masing alternatif. Misalnya peringkat alternatif dan eigenvektornya. Misalnya peringkat 1 jalan dengan eigenvektornya 0,6025. Kedua, gedung olahraga dengan eigenvektornya 0,2505. 3, pasar dengan eigenvektornya 0,1479 dengan eigenvektornya 0,1470. Kemudian peringkat perawatan 1 jalan dengan eigenvektornya 0,6081. Kedua, gedung olahraga dengan eigenvektornya 0,1778. Ketiga, pasar dengan eigenvektornya 0,2243. Selanjutnya tentang partisipasi masyarakat. Peringkat 2 jalan dan eigenvektornya 0,3194. Peringkat 1 gedung olahraga dengan eigenvektornya 0,5595. Peringkat ketiga pasar dengan eigenvektornya 0,1211. Di sini saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu membuat peringkat alternatif dari matriks Pariwis, yang mana masing-masing alternatif dengan menentukan eigenvektor setiap alternatif. Dan untuk cara yang digunakan sama ketika membuat peringkat prioritas di atas, yaitu di bagian ketiga. Yang mana di sini C, peringkat alternatif, yaitu peringkat alternatif dapat ditentukan dengan mengalihkan nilai eigenvektor alternatif dengan nilai eigenvektor kriteria. Dan untuk sebagai contohnya bisa seperti jalan, gedung olahraga, dan pasar, yang mana pembagiannya jalan untuk manfaatnya sekitar 0,6025 dan perawatannya itu 0,5981. Partisipasi masyarakatnya itu 0,3194. Ini akan dikalikan dengan peringkat kriteria yaitu 0,5597. Dan untuk gedung olahraganya manfaatnya itu sekitar 0,2505, dan untuk perawatannya itu 0,1776, dan partisipasi masyarakat itu sekitar 0,5595. Dan ini juga dikalikan dengan peringkat kriteria yaitu 0,1208. Dan untuk pasar, untuk manfaatnya sekitar 0,1470 dan perawatan 0,2243, sedangkan partisipasi masyarakatnya itu 0,1211. Dan ini akan dikalikan dengan peringkat kriteria yaitu 0,3195. Dan untuk hasil perkalian kedua matriks tersebut, yaitu untuk di bagian jalan, hasilnya yaitu 0,5116, yaitu alternatif terpenting pertama. Dan untuk gedung olahraga sekitar 0,3404, yaitu untuk alternatif terpenting kedua. Sedangkan pasar yaitu 0,1481. Dan ini adalah untuk alternatif kepentingan ketiga. Itu saya yang bisa dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih.